skenario sistem pengamanan kota dalam rangka melaksanakan pengamanan pemilu tahun 2024 di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi. APL telah melakukan operasi mata pada 2023-2024. Marilah bersama-sama kita saksikan penampilan skenario sistem pengamanan kota dalam rangka melaksanakan pengamanan pemilu tahun 2023-2024 di wilayah hukum Polresta Bukit Tinggi yang diawali dengan tahap masa kampanye. Personil yang akan melaksanakan pengamanan telah sampai di lokasi kampanye dan dilanjutkan dengan pelaksanaan apel yang dipimpin oleh Padal guna untuk memberi arahan dan petunjuk terkait kegiatan pengamanan kampanye. Hidup Dagoy! Dagoy menang, kita sejahtera! Di dalam masa simpatisan, paslon A terdapat 3 orang penyusup dari paslon lain sehingga terjadi keributan. Karena situasi tidak kondusif, maka untuk menjaga keselamatan paslon A, Walpri paslon A langsung menyelamatkan dengan cara membawa paslon A menuju dari lokasi kampanye. Kita masuk ke tahap kedua, yaitu masa tenang. Dalam masa tenang ini, personil Polresta Bukit Tinggi beserta anggota TNI melaksanakan patroli gabungan dan sekaligus mengawal Satpol PP melakukan penertiban atribut-atribut kampanye. Masa tenang pemilu merupakan bagian dari tahapan masa pemilu yang dalam ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tim patroli melaksanakan pengecekan di kantor KPU dalam rangka menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif menjelang masa pemungutan suara. Selesainya pada tahap masa tenang, kita lanjut pada tahap pemungutan suara di TPS. Petugas KPPS menyiapkan TPS dan berangkatnya dalam melayani masyarakat untuk melakukan pencoblosan. Saat pencoblosan, datang sekelompok massa ke TPS sambil ribut-ribut memaksa untuk mencoblos di TPS 10. Melihat situasi mulai memanas, petugas PAM TPS melaporkan kepada Kapolsek Kota Bukit Tinggi. Ana sawana terima. Kami nak terima Pak. Situasi TPS 10 saat sekarang kurang kondusif. Kapolsek Kota Bukit Tinggi mendatangi TPS dengan membawa beberapa orang anggota Polsek Kota Bukit Tinggi untuk mengendalikan situasi. Sekelompok massa tersebut menerima himbauan dan saran dari Kapolsek Kota dan selanjutnya massa membubarkan diri sehingga suasana kondusif kembali. Persiapan pergeseran TPS. Kita masuk ke tahap keempat, yaitu pergeseran kotak suara dari TPS menuju PPK. Setelah penghitungan surat-suara selesai di TPS 10, petugas KPPS membawa kotak suara dengan dikawal oleh anggota PAM TPS menuju PPK. Dalam perjalanan menuju PPK, rombongan pembawa kotak suara dihadang oleh beberapa orang pemuda yang berusaha untuk merebut kotak suara, sehingga terjadi perkalian antara penghadang dengan tim patroli. Memiliki ilmu bela diri bagi anggota Polri sangat diperlukan dalam meningkatkan kemampuan setiap personil dalam menjalankan tugas dan perlindungan diri atas segala kemungkinan yang akan terjadi. Tim patroli berhasil melumpuhkan pemuda yang ingin merebut kotak suara.
Kota Bukit Tinggi sedang berlangsung penghitungan surat suara hasil Pileg dan Pilpres. Masa dari salah satu pasangan calon A menuju kantor KPU. Setiba di kantor KPU, masa langsung meneriakkan ketidakpuasan hasil penghitungan surat suara sehingga terjadi keributan di depan kantor KPU. Melihat situasi sudah mulai tidak terkendali, Kasat Intelkam melaporkan kepada Kabaop perihal perkembangan situasi di kantor KPU. Tidak kondusif. Tenang. Kasih informasinya. Dengan Ibu menurunkan tim negosiator dan kawan. Kabaop melaporkan kepada Kapolresta bahwa telah terjadi keributan di depan kantor KPU dan Kapolresta memerintahkan Kabaop agar Kasat Sabara menurunkan Dalmas awal dan tim negosiator ke lokasi kantor KPU. Sesuai dengan Perkap nomor 16 tahun 2006 pasal 8, dalam eskalasi hijau pasukan Dalmas awal dan tim negosiator didatangkan ke tempat kejadian. Tim negosiator dan Dalmas awal tiba di lokasi unjuk rasa kantor KPU. Tim negosiator memberikan himbauan kepada seluruh peserta unjuk rasa agar dalam menyampaikan aspirasinya tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis atau melanggar hukum sehingga dapat merugikan diri sendiri. Namun masa unjuk rasa tidak mau mengindahkan himbauan tersebut sehingga kondisi tidak kondusif. Lalu tim Dalmas awal masuk dengan membentangkan tali Dalmas. Bisa mulai melakukan pemblokiran jalan raya, pembakaran kertas dan ban di depan kantor KPU sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas. Masa unjuk rasa dengan jumlah lebih kurang 300 orang datang dari daerah persiapan menuju kantor KPU dilakukan pengawalan oleh anggota Satlantas Polresta Bukit Tinggi. Berdasarkan polisi dengan tahun 2006 polisi 9 dalam eskalasi polisi pelindung kami Dalmas lanjut ke lokasi unjuk rasa untuk mengendalikan situasi. Kita buka KPU. Tim Dalmas buka KPU. Dan menandakan yaya ketidakpuasan mereka terhadap hasil penghitungan suara. Kepada pengunjuk rasa, kami harapkan Apabila OWC dan Raisa masuk ke formasi Dalmas lanjut untuk menguasai masa. kami akan melakukan tindakan tegas. 3, 2, 1, AWC tanya. Ditindak dengan dikawal 4 orang anggota Dalmas serta tim Raisa melakukan penangkapan dan penumpuan terhadap beberapa provokator. Tim pemadam api persiapan. Tim pemadam api maju ke depan untuk memadamkan api. Dalmas membentuk formasi pelindung. Depan, sikap siaga. Maju! Jalan! Bersamaan tim Remas juga maju ke depan dengan membentuk formasi. Atas nama Undang-Undang kami mengimbau kepada saudara-saudara untuk segera membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing dengan aman dan tertib. Kalau tidak mengingatkan himbauan kami akan ambil tindakan tegas. Dalam formasi Remas ada dua formasi. Formasi pertama adalah penembakan gas air mata dari atas kendaraan. Utusan 5, mundur 5, mati 4, jangan 3, 2, 1, awas, tengah. Formasi kedua adalah penembakan gas air mata dari samping kendaraan. Formasi 2, utusan 5, mundur 5, 4,
Setelah penindakan gas air mata oleh tim Remas, masa menjadi terpecah belah dan bergerak mundur secara berangsur-angsur meninggalkan lokasi kantor KPU dan situasi telah dapat dikuasai. Kantor KPU Kota Bukit Tinggi telah dapat dikuasai oleh Polresta Bukit Tinggi. Kapolsek Kota Bukit Tinggi melaporkan kepada Kapolresta Bukit Tinggi bahwa situasi di kantor KPU Kota Bukit Tinggi telah kondusif. Kemudian Kapolresta Bukit Tinggi memerintahkan Kabaom untuk menarik pasukan kembali ke Mako Polresta Bukit Tinggi. Kita lanjut ke tahap patroli gabungan. Patroli gabungan TNI, Polri, dan Pol PP melaksanakan himbauan bahwa situasi dan kondisi di wilayah Kota Bukit Tinggi pasca terjadi kerusuhan di kantor KPU sudah terkendali, aman, dan tertib.